kami dari Kompo 8 akan menjelaskan gimana sih caranya mencapai insight, exposure, engagement tinggi dari konten foto yang menjadi poster iklan pada media sosial kamu. Kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri ya, Syarifah Aulia sebagai talent, dan saya Reska Fitriana sebagai script writer. Saya Badrian Maulana sebagai kameramen. Saya Adam Prisyadi sebagai editor. So, kali ini aku bakal bahas gimana sih caranya ngiklan di sosial media tanpa boncos sama sekali. Sebelum aku lanjut nih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi nih buat video-video selanjutnya. Kalau ngebahas soal iklan atau ads, apa sih yang tiba-tiba ada di pikiran kalian? Apa cuma sekedar iklan dan tunggu insight-nya aja? Kalau misalnya kalian masih mikir kayak gitu juga, aku bisa pastikan semua iklan yang kalian lakukan itu sia-sia. Biar nggak sia-sia sih nih, aku kasih bocoran gimana caranya ngiklan di sosial media dengan untung yang lumayan besar dengan memperhatikan 3 poin aja, yaitu exposure, insight, dan engagement. Yang pertama adalah exposure. Jadi exposure ini adalah dimana kita manfaatin ketenaran orang lain untuk mempromosikan dan mereview secara jujur produk kita sendiri. Tapi kamu juga harus memperhatikan 5 hal ini kalau misalnya kamu mau ngelakuin exposure. Yang pertama, exposure itu sendiri, kamu harus cari tahu influencer atau artis yang benar-benar sesuai dengan produk kamu sendiri. Tapi kamu juga harus memperhatikan jumlah viewers, followers, like, komen, dan brand-brand yang pernah bekerja sama dengan artis tersebut. Yang kedua, influencer. Kalau misalnya kamu udah ketemu sama influencer atau artis yang cocok nih untuk nge-review produk kamu sendiri, jangan langsung ngegabah untuk nanya red card-nya. Tapi kamu cari tahu dulu nih, kira-kira karakter influencer atau artis ini sesuai nggak sih sama produk kamu? Yang ketiga adalah engagement. Kalau misalnya kamu udah ketemu sama influencer yang cocok nih untuk nge-review produk kamu juga harus memperhatikan engagement akun sosial medianya supaya kamu bisa nih untuk negosiasi masalah red card. Tapi kamu juga harus perlu perhatikan nih jumlah like, comment, share, dan save yang ada di akun sosial medianya dan keaktifan followersnya di setiap kontennya tersebut. Yang keempat, action. Kamu harus pastikan kalau misalnya influencer ini buat konten sesuai dengan briefing kamu di awal. Jangan sampai influencer ini buat konten di luar konsep yang udah kamu buat. Yang kelima dan sering banget disepelekan oleh orang lain adalah retain. Kamu harus bisa mempertahankan dari poin pertama sampai poin keempat kalau misalnya kamu ngelakuin exposure lagi di sosial media kamu. Terus gimana caranya ningkatin exposure? Pasti itu kan yang kalian pertanyakan. Caranya cukup mudah kok. Kamu cukup perhatikan target market dan audiens produk kamu sendiri. Kalau misalnya kamu mau gunain influencer atau artis, kamu juga harus cari tahu nih kira-kira audiensnya atau followersnya benar-benar sesuai nggak sih sama produk atau target market kamu sendiri. Yang kedua adalah insight. Jadi di sini kamu bakal bisa lihat siapa aja nih yang ngelihat konten kamu. Kira-kira konten kamu ini udah bagus atau enggak nih. Dan juga kamu bakal bisa lihat nih siapa aja yang ngelihat konten kamu, dominan laki-laki atau perempuan, dari umur berapa, kota mana aja. Dan sampai kamu bisa lihat nih kira-kira di jam berapa sih konten kamu bakal berkemungkinan untuk viral. Terus ada nggak sih strategi khusus supaya insight di akun sosial media kita itu bagus? Kalau misalnya strategi khusus yang bisa digunain di semua akun sosial media itu nggak ada sama sekali. Tapi kamu cukup perhatikan target market dan audiens kamu sendiri. Dan jenis konten yang bakal kamu buat, apakah dia dalam bentuk single post, carousel, atau video reel. Yang ketiga adalah engagement. Jadi engagement ini adalah alat ukur yang digunakan oleh pengguna sosial media untuk tahu nih kira-kira konten yang dia buat udah sesuai nggak sih sama target audiensnya. Untuk tahu kira-kira engagementnya ini udah bagus nggak sih, kamu bisa perhatikan jumlah like, comment, save, share, jumlah orang yang berkunjung ke profil, bahkan ngeklik website dan emailnya sendiri. Kamu juga bisa hitung dengan rumus engagement rate percent sama dengan jumlah like plus jumlah comment plus jumlah share dibagi total followers dikali 100. Terus gimana caranya ngiklan di sosial media biar nggak boncos sama sekali? Yang pertama, kamu bisa buat konten se-relate mungkin sesuai dengan target market kamu. Tapi kamu juga harus perhatikan copywritingnya supaya audiens kamu benar-benar tertarik dan terhipnotis. Yang kedua, kamu bisa gunain influencer yang punya traffic tinggi untuk ningkatin traffic kamu juga loh. Tapi kamu juga harus perhatikan insight dan engagement dari akun sosial media influencer tersebut. Permasalahannya adalah ketika ngelakuin iklan di sosial media, orang-orang cuma fokus di flyer, foto, video, tanpa memperhatikan copywriting yang ada di dalam konten tersebut. Percaya deh, copywriting yang ada di dalam konten yang mau kamu iklankan itu cukup berpengaruh banget buat orang-orang yang ngelihat iklan tersebut, buat orang-orang terhipnotis, buat orang-orang tertarik.
Karena kalau cuma sekedar foto, video, itu nggak bakal buat orang tertarik sama sekali.